Bayangkan, setelah lebih dari 2 dekade mendekam dalam jeruji besi, di usia senja dan nyaris dilupakan, 5 narapidana politik tiba-tiba dieksekusi. Bukan karena mereka mengamuk, kabur, atau mengancam negara, tapi karena mereka menyimpan cerita, dan negara tak ingin cerita itu keluar. Inilah yang terjadi pada Februari 1990. Di saat dunia sedang berpesta atas runtuhnya tembok Berlin dan mengarah pada gelombang demokratisasi, Indonesia justru menarik pelatuk masa lalunya. 5 nama ex-prajurit Resimen Cakrabirawa, Anastasium Buang, Norbertus Rohayan, Johannes Surono, Soleman, dan Paulus Atau Suryanto dieksekusi tanpa sorotan, tanpa wacana publik, dan tanpa pertanggungjawaban terbuka. Pertanyaannya sederhana, kenapa sekarang? Tapi jawabannya membuka lorong gelap kekuasaan, paranoia, dan kalkulasi politik Orde Baru. Eksekusi yang terlambat, tapi terlalu tepat waktu. Mereka bukan napi kriminal biasa. Mereka adalah narapidana politik paling berharga, bukan karena pengaruhnya, tapi karena pengetahuannya. Anastasium Buang, Norbertus Rohayan, Johannes Surono, Soleman, dan Paulus Atau Suryanto, semuanya dijatuhi hukuman mati sejak akhir tahun 1960-an karena dianggap terlibat langsung dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal dalam peristiwa G30S. Tapi hukuman itu tak kunjung dieksekusi. Waktu berjalan, lebih dari 2 dekade, sampai akhirnya mereka dihabisi diam-diam pada Februari 1990. Yang jadi pertanyaan, kenapa baru sekarang? Bukan karena kondisi politik sedang genting. Tahun 1990 adalah tahun di mana Orde Baru sedang menyusun citra baru, lebih sipil, lebih rasional, lebih terbuka terhadap kritik internasional. Bahkan saat itu, Indonesia sedang menikmati kepercayaan dari lembaga keuangan dunia. Tidak ada alasan langsung yang rasional untuk mengeksekusi 5 orang, yang bahkan publik pun sudah hampir melupakannya. Tapi justru karena situasi yang tenang itulah, eksekusi ini menjadi mencurigakan. Ketika tidak ada kerusuhan, tidak ada desakan darurat, dan tidak ada gejolak publik, keputusan untuk membunuh narapidana tua ini terasa lebih sebagai tindakan politis yang penuh perhitungan. Disinilah kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, relasi antar takutan dan kekuasaan. Orde Baru dibangun di atas satu fondasi utama, kontrol narasi. Seluruh cerita tentang G30S, siapa dalangnya, siapa pengkhianatnya, siapa korbannya, disusun dengan sangat rapi dalam versi negara. Siapapun yang berpotensi menawarkan narasi tandingan akan dianggap ancaman, bukan karena kuatannya, tapi karena kebenaran yang mungkin dibawanya. Kelima orang ini sudah melewati batas waktu yang wajar untuk dieksekusi. Mereka bisa saja dibiarkan mati secara alami di penjara. Tapi di tahun-tahun menjelang tumbuhnya gerakan sipil dan tuntutan keterbukaan, mereka justru menjadi berbahaya karena satu hal, mereka tahu lebih banyak daripada siapapun di luar jeruji. Dan yang lebih penting, mereka belum pernah bicara. Jika mereka sempat bersuara, kepada jurnalis, kepada LSM, kepada mahasiswa, bisa jadi narasi resmi G30S retak. Mereka bisa menyebut siapa yang memerintah mereka, siapa yang mereka lihat, siapa yang terlibat tapi tidak pernah disebut di persidangan. Dalam konteks itu, eksekusi bukanlah akhir dari hukuman, tapi bentuk pencegahan, menghentikan sebuah cerita sebelum dimulai. Maka, eksekusi yang terlambat ini justru sangat tepat waktu. Ia dilakukan saat dunia mulai menolak ke Indonesia dalam isu HAM. Saat aktivis mulai bicara soal rekonsiliasi dan kebenaran sejarah. Dan saat negara butuh memastikan, suara-suara lama tidak ikut mengganggu peralihan citra menuju demokratisasi. Jika kita berpikir bahwa negara hanya membunuh karena ada alasan nyata dan mendesak, mungkin kita harus berpikir ulang. Dalam kekuasaan yang absolut, pembunuhan seringkali dilakukan bukan karena kekuatan korban, tapi karena potensi pengaruhnya, bahkan ketika mereka diam. Dengan kata lain, eksekusi tahun 1990 bukan tentang keadilan. Ia adalah tentang kalkulasi, membunuh pada waktu yang tidak mencolok, tapi strategis. Dan sejarah mencatatnya bukan sebagai penegakan hukum, melainkan penghapusan jejak. Tafsir pertama, menghapus jejak sejarah. Secara fisik, para tahanan ini tak lagi menjadi ancaman. Rata-rata usia mereka sudah melewati kepala 5. Gigi rontok, penglihatan mulai kabur, dan tubuh menua dalam kesunyian sel. Tapi bagi rezim yang dibangun di atas versi tunggal sejarah, mereka tetap dianggap berbahaya. Bukan karena mereka membawa senjata, tapi karena mereka membawa ingatan.
Para ekstakrabiawa ini adalah bagian dari lapis terdalam peristiwa G30S. Mereka tahu siapa yang memberi perintah langsung, bagaimana proses penculikan itu disiapkan, siapa yang hadir dalam rapat-rapat rahasia, dan apa yang terjadi sesungguhnya di malam berdarah 30 September 1965. Mereka adalah saksi sejarah hidup, bukan dari buku, bukan dari rumor, tapi dari lapangan langsung. Pertanyaan-pertanyaan besar yang hingga kini belum tuntas bisa saja mereka jawab. Apakah semua aksi G30S benar-benar digerakkan oleh PKI? Siapa yang mengatur distribusi pasukan Cakrabirawa malam itu? Apakah ada operasi dalam operasi, permainan intelijen, infiltrasi pihak ketiga, atau skenario yang lebih besar dari sekadar kudeta? Mereka tahu, dan justru karena mereka tahu, mereka tidak boleh bicara. Pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an, Indonesia mulai perlahan membuka diri. Aktivis LSM mulai berdiri lebih tegak. Gerakan mahasiswa generasi baru mulai bertanya soal sejarah gelap Orde Baru. Isu pelanggaran HAM, pembungkaman politik, dan pembantaian massal tahun 1965 mulai dibicarakan meski masih berbisik-bisik. Dalam situasi ini, para tahanan politik lama menjadi titik rawan. Jika ada satu saja yang bicara kepada aktivis, jurnalis luar negeri, atau memberi testimoni terbuka di forum HAM, kredibilitas narasi resmi Orde Baru bisa retak. Cerita tentang PKI yang brutal dan tunggal bersalah bisa berubah menjadi versi yang lebih kompleks, lebih ambigu, dan lebih berbahaya bagi legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, eksekusi bukan hanya soal menjalankan hukuman mati. Ia adalah tindakan pengamanan sejarah. Eksekusi menjadi cara untuk menghapus jejak lisan yang belum sempat masuk dokumen. Sebuah penghilangan terselubung yang dilakukan dengan cara legal tapi tanpa suara. Inilah wajah penghapusan historis dalam bentuk paling sunyi. Tak ada siaran pers, tak ada konferensi pengadilan, tak ada penyuluhan publik atau dokumentasi resmi. Yang ada hanya satu kalimat pendek di catatan tahanan, eksekusi dijalankan, dan setelah itu, diam. Padahal, dalam sistem hukum yang sehat, hukuman mati bukan hanya soal pelaksanaan, tapi juga soal pembuktian ulang, apalagi setelah lebih dari 20 tahun konteks politik berubah drastis. Dunia berubah, perang dingin berakhir, dan pendekatan terhadap kejahatan masa lalu harus dilihat dalam kacamata keadilan transisional. Tapi Orde Baru tidak mau ambil risiko itu. Lebih mudah menghapus 5 nama daripada menjelaskan ulang satu sejarah. Dengan eksekusi ini, negara seolah ingin berkata, biarlah yang tahu, ikut dikubur bersama kisahnya. Tapi yang luput dari perhitungan mereka, kebenaran mungkin bisa ditunda, disenyapkan, bahkan dikubur. Tapi ia tidak mati. Karena sejarah tidak hanya hidup di mulut para tahanan, tapi juga tumbuh dalam pertanyaan generasi berikutnya. Tafsir kedua, pesan psikologis untuk aktivis baru. Tahun 1990 bukan hanya tentang jatuhnya tembok Berlin atau berakhirnya Perang Dingin. Di Indonesia, tahun itu menandai babak baru munculnya generasi aktivis muda yang mulai berani menggugat wacana resmi negara. Dari ruang-ruang diskusi di kampus, jaringan LSM yang berkembang di bawah radar, hingga gerakan mahasiswa yang mulai bicara soal demokrasi, HAM, dan sejarah pembantaian tahun 1965, terjadi gelombang kecil tapi berbahaya bagi status quo Orde Baru. Bagi penguasa, ini bukan sekadar gejala intelektual. Ini adalah ancaman simbolik. Para aktivis itu tidak memiliki senjata, tapi mereka membawa narasi tandingan tentang siapa sebenarnya korban, siapa pelaku kekuasaan, dan siapa yang selama ini menuliskan sejarah secara sepihak. Mereka mulai menelusuri kasus-kasus pelanggaran HAM, mempertanyakan ketiadaan pengadilan atas pembantaian massal tahun 1965, dan perlahan, meski belum lantang, menggugat kebohongan negara. Dalam situasi ini, eksekusi mendadak terhadap 5 mantan prajurit Cakrabirawa bukan hanya soal menyelesaikan perkara lama. Ia adalah demonstrasi kekuasaan yang sunyi tapi sangat keras. Negara seperti ingin berkata, kami bisa mengeksekusi siapapun, kapanpun, bahkan yang sudah terkubur 2 dekade dalam penjara. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan terbuka, tidak ada kehebohan media. Justru disitulah pesan psikologisnya bekerja, sunyi yang menakutkan lebih efektif daripada ancaman terbuka. Bagi aktivis-aktivis muda, sinyal ini sangat jelas. Kalau negara bisa membunuh tahanan tua yang nyaris dilupakan sejarah, maka kalian yang baru mulai bicara bisa dihapus bahkan sebelum nama kalian tercatat. Pesan itu sampai. Banyak aktivis era 90-an yang mengakui bagaimana suasana teror dan intimidasi menyelimuti setiap gerakan mereka. Pengawasan intelijen meningkat,
Ruang diskusi dibubarkan, dan perburuan terhadap pemikiran kiri atau subversif terus berlangsung. Bahkan buku sejarah alternatif atau riset independen tentang tahun 1965 dianggap barang terlarang. Eksekusi para ekstrakrabirawa menjadi simbol bahwa tak ada batas waktu dalam kekuasaan Orde Baru. Bahkan jika seseorang telah dikurung selama 20 tahun dan tak lagi dianggap ancaman, negara tetap bisa menghabisinya hanya karena alasan simbolik, untuk menunjukkan bahwa kendali atas hidup dan mati masih ada di tangan kekuasaan, bukan di tangan hukum. Ini bukan sekadar kekejaman. Ini adalah strategi ketakutan. Ketakutan yang tidak diumumkan, tidak diperdebatkan, tapi meresap ke ruang-ruang diskusi dan mematikan keberanian sebelum ia tumbuh. Dan dalam suasana seperti itu, eksekusi bukan hanya penghabisan fisik. Ia menjadi pernyataan politik bahwa masa lalu bukan untuk diungkit, dan yang mencoba menggugatnya akan ikut terkubur bersama rahasianya. Yang dibunuh bukan hanya 5 orang, tapi juga keberanian untuk membuka kebenaran. Tafsir ketiga, perintah lama yang baru dijalankan. Ada satu tafsir yang sering muncul dalam analisis politik era Orde Baru, bahwa segala sesuatu berjalan berdasarkan kehendak pusat, tapi tidak selalu langsung dieksekusi. Banyak keputusan, termasuk yang menyangkut hidup dan mati seseorang, tidak ditentukan semata oleh proses hukum, melainkan oleh kalkulasi politik yang kadang bersifat sangat personal dan oportunistik. Dalam konteks ini, eksekusi 5 mantan anggota Resimen Cakrabirawa pada tahun 1990 bisa saja merupakan perintah lama yang tertunda pelaksanaannya. Vonis mati mereka sudah ada sejak akhir tahun 1960-an. Tapi selama lebih dari 2 dekade, negara tidak menjalankan hukuman itu. Mengapa? Salah satu jawabannya adalah stabilitas. Selama tahun-tahun awal Orde Baru, rezim Soeharto masih sibuk membangun legitimasi domestik dan menata hubungan luar negeri. Ia sedang menampilkan diri sebagai pemimpin yang rasional, pro-pembangunan, dan bersih dari konflik berdarah. Pelaksanaan eksekusi terhadap tahanan politik, apalagi mereka yang berpotensi menyimpan cerita berbahaya tentang malam 30 September, bisa merusak citra itu, terutama di mata dunia internasional. Konteks global pun turut memengaruhi. Di tahun 1970-an dan tahun 1980-an, tekanan dari negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Belanda, dan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF mulai menuntut Indonesia menjaga stabilitas politik sebagai bagian dari syarat bantuan dan kerja sama ekonomi. Eksekusi tahanan politik bisa dianggap buruk untuk iklim investasi dan hubungan luar negeri. Maka, bisa jadi perintah itu, jika memang sudah ada, disimpan rapat-rapat, menunggu saat yang dianggap aman. Lalu mengapa dijalankan pada tahun 1990? Pada titik itu, Orde Baru merasa paling percaya diri. Ekonomi sedang tumbuh, militer solid, dan kelompok oposisi di dalam negeri belum cukup terorganisir untuk menggoyang sistem. Hubungan diplomatik pun relatif stabil. Di mata penguasa, inilah saat yang tepat untuk menyelesaikan perkara-perkara yang tertunda, termasuk menutup buku atas sisa-sisa sejarah yang tak ingin mereka buka ulang. Namun kalkulasi ini terbukti tidak sepenuhnya tepat. Begitu eksekusi terjadi, respons dunia internasional cukup keras. Amnesty International dan Human Rights Watch mengutuk tindakan itu sebagai pelanggaran HAM yang serius. 5 narapidana itu telah menjalani lebih dari 2 dekade dalam penjara tanpa pengadilan ulang, tanpa proses hukum yang transparan, dan tanpa kepastian nasib. Mereka menjalani masa hukuman dalam kondisi yang digambarkan banyak saksi sebagai tidak manusiawi, penuh penyiksaan psikologis, isolasi, dan minim hak dasar. Bagi organisasi HAM internasional, eksekusi ini bukan hanya soal pelanggaran prosedur. Ia menjadi simbol bahwa Indonesia belum siap meninggalkan budaya kekerasan negara terhadap warga negaranya sendiri. Negara yang mengeksekusi tahanan politik puluhan tahun setelah vonis tanpa proses peninjauan ulang, dianggap masih terjebak dalam logika represi, bukan keadilan. Yang lebih ironis, eksekusi ini terjadi di saat dunia sedang bergerak ke arah demokratisasi dan keterbukaan. Tahun 1990 adalah tahun transisi global. Uni Soviet runtuh, negara-negara otoriter mulai tumbang, dan isu HAM menjadi nilai politik baru yang mulai diperhitungkan dalam diplomasi internasional. Dalam iklim seperti itu, tindakan eksekusi justru memberi sinyal bahwa Indonesia masih belum bisa melepaskan diri dari warisan kekerasan masa lalunya. Dan seperti banyak perintah dalam negara otoriter, ketika perintah itu akhirnya dijalankan, ia tidak datang dengan penjelasan, tidak dengan pertanggungjawaban, dan tidak dengan keberanian untuk membuka dokumen. Ia datang dengan peluru, lalu sunyi.
Seolah ingin menghapus bukan hanya 5 nama, tapi juga kegagalan negara untuk bersikap adil selama puluhan tahun. Maka jika benar ini adalah perintah lama yang baru dijalankan, pertanyaan berikutnya lebih mendasar, apa lagi yang masih tersimpan dan tinggal menunggu waktu untuk dijalankan atau dikubur? Eksekusi yang menyisakan tanda tanya. Eksekusi tahun 1990 bukan sekadar akhir dari 5 orang tua yang dianggap musuh negara. Ia adalah peringatan kelam bahwa negara bisa menunda keadilan selama puluhan tahun, lalu menghapusnya dalam sekejap. Ini bukan soal bersalah atau tidak, tapi soal kesempatan bicara yang dirampas. Kini, dengan semakin terbukanya arsip dan kesaksian sejarah, pertanyaan-pertanyaan itu tak bisa dibungkam selamanya. Siapa sebenarnya yang paling takut pada kebenaran? Dan siapa yang harus kita dengar sebelum semua suara itu lenyap satu persatu? Jika kamu merasa sejarah kita terlalu rapi, mungkin karena banyak yang sudah dikubur sebelum sempat diceritakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah yang mengungkap sisi-sisi yang lama disembunyikan. Tulis di komentar, menurutmu, kenapa mereka dibunuh setelah lebih dari 20 tahun?